Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya yaitu Pinter Bersama Teknologi AI. Nah, kali ini isu yang rame sekarang ini yaitu melakukan analisis perbandingan pembiayaan kereta cepat WUS KCJB, kemudian kita bandingkan dengan karena pada saat itu ada tawaran lain yaitu dari ODA JICA Jepang. Mana yang lebih efisien dan tentunya itu yang akan saya bahas. Jadi yang akan saya bahas dengan menggunakan teknologi AI. Oke, lanjut kita lihat maksud saja ya. Satu, kemudian ini balik ke yang pertama ya. Oke, uh, data dasar dan parameter pembiayaan. Ini yang perlu kita ketahui pertama, yaitu total biaya proyek yaitu 111,68. Ya, ini ya mudah-mudahan tidak meleset karena AI hanya menggunakan data sekunder lewat on media online ya. Porsi pinjaman itu 75%, 83,73 triliun. Tambahan cost overrun-nya itu kurang lebih 6,9 triliun. Tenornya 40 tahun, grace period 10 tahun. Sementara China CDB bunga rata-rata itu 3,3% per tahun. Total pembayaran itu 165,33 triliun dengan total bunga itu 74,7 triliun ya. Oke. Nah, ini kira-kira perbandingan total pembayaran dan bunga ya. Ini dia ya. Jadi kita bayar kurang lebih tadi 160-an sekian dan bunganya itu ada 70-an sekian ya itu. Ya, oke. Bayangkan bunganya cukup besar ya. Nah, kesimpulan dan analisis, jadi pertama, kalau kita lihat skema Jepang, itu ODA JICA paling efisien secara finansial, di mana total biaya dia hanya 1,78 kali lebih murah dari skema China. Dan selisih bunga, beban bunga itu kurang lebih 72,4 triliun ya. Jadi kalau kita ODA JICA, kita gunakan kereta Jepang yang diberi kepercayaan jauh lebih murah daripada Cina. Nah, cuma kemudian kedua, skema Cina itu CDB itu lebih cepat dan tanpa jaminan APBN. Namun bunga tinggi membuat total pembayaran jauh lebih besar. Inilah kelebihan daripada Cina kan tidak menggunakan APBN. Sementara kalau ODA JICA itu harus menggunakan APBN. Jadi kalau ya boleh singkatnya saya sebut kalau Jepang itu G to G, government to government. Sementara kalau Cina business to business. Itulah yang Menteri Purbaya katakan ya bukan negara tidak harus masuk ke APBN karena memang rata-rata itu bantuan Cina itu B2B sehingga dia cepat mengimplementasikan. Beda dengan Jepang yang G to G yaitu harus tertata dalam APBN dan Menteri Purbaya ya sudah dia katakan ya silakan yang dia memberi kepercayaan kepada Danantara ya karena B2B ya. Oke. Nah, sehingga rekomendasi refinancing sebagian pinjaman. Nah, rekomendasinya itu melakukan refinancing dan itu sudah mulai dilakukan oleh beberapa menteri yang pergi ke Cina ya. Sebagian pinjaman dengan skema multilateral. AEEB dan ADB atau JICA. Kemudian hedging kurs dan bunga untuk menjaga stabilitas fiskal. Nah, ini yang direkomendasikan oleh AI. Kemudian optimalisasi pendapatan non-tiket untuk menutup biaya bunga tahunan. Jadi ya jangan hanya bergantung daripada tiket, harus ada yang lain. Oke, saya kira ini kesimpulan. Jadi rasionalnya masih jauh lebih murah ODA JICA daripada skema atau pembiayaan dari China. Yaitu cuman satu harus tertata dalam APBN G to G dan satu B to B, business to business. Nah, ya saya kira ini yang harus dicari solusinya dan rekomendasinya itu melakukan refinancing sebagai pinjaman dengan skema multilateral. AIB, IDB, kemudian JICA. Sementara dilakukan hedging course-nya dan bunga untuk menjaga stabilitas fiskal tetap harus dijaga. Kemudian optimalisasi pendapatan non-tiket untuk menutup biaya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait WUS ya yang sekarang ini jadi polemik seperti menjadi polemik, tapi ya sudah mudah-mudahan itu bisa terselesaikan dengan baik.